Dan usulan ini kami yakini ini usulan dari para pemain ilegal ya, yang selama ini bermain ilegal sudah menjadi kartel ya, mafia, sindikat penempatan non prosedural. Dia menguasai jaringan di bandara, di embarkasi ya, baik itu di Soekarno-Hatta, di Kertajati, Juanda, dan mungkin bandara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ya, senang sekali saya bisa komunikasi dengan teman-teman. Saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Lembaga. Saat ini saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Dalam podcast ini saya dengan narasumber di samping saya akan membahas mengenai adalah adanya klausul pasal pemutihan yang diusulkan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, yang mengusulkan adanya pasal pemutihan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang berangkat secara ilegal atau non prosedural, yang mengundang banyak reaksi atau kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya yaitu dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau LPKPK. Nah, saat ini saya bersama dengan Bang Amri Abdi Piliang. Beliau adalah Wakil Ketua Umum LPKPK. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya. Nah Bang, bagaimana ini kan kebijakan ini yang disampaikan oleh Bapak Hasan ini adanya suatu kayak pro kontra Bang ya. Terus mungkin Abang ada ini Bang, tanggapan dari Abang mengenai hal ini Bang? Ya, ini pernyataan yang mengatakan bahwa PMI yang berangkat secara non prosedural ketika sampai di negara penempatan didaftarkan langsung menjadi PMI yang prosedur, yang legal. Ya. Jadi pernyataan itu sepertinya semudah membalikan telapak tangan, ya kan? Pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan usulan ini kami yakini ini usulan dari para pemain ilegal ya, yang selama ini bermain ilegal sudah menjadi kartel ya, mafia, sindikat penempatan non prosedural. Dia menguasai jaringan di bandara, di embarkasi ya, baik itu di Soekarno-Hatta, di Kertajati, Juanda, dan mungkin bandara lainnya, yang bisa mengatur para oknum pejabat imigrasi, keamanan di bandara, ya kan? Mereka bisa atur. Sehingga yang kami dapat informasi di lapangan, satu orang pekerja migran yang akan berangkat, yang pengurusnya entah dari mana-mana, itu harus membayar kepada mafia ini sekitar 7-8 juta per orang. Mafia ini siapa aja Mas ya? Oknum ya, ini ada oknum yang selama ini menikmati hasil moratorium penempatan ke Arab Saudi. Arab Saudi ini kan di moratorium tahun 2011, ya kan? Kemudian keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2015, ya. Nah, itu yang 260 2015 ya, itu baru keluar keputusan menterinya untuk melakukan moratorium. Nah, selama 2011 sampai sekarang 2025 ini pemain ilegal itu dia menikmati itu satu pintu, uangnya masuk ke mereka, dan ini ada pos-posnya. Inilah yang mengusulkan agar orang bisa berangkat secara non prosedural sampai di sana bisa dilegalkan. Jadi untuk apa dibuat aturan perundang-undangan? Untuk apa dibuat ada klausul penambahan deposito bagi pelaku penempatan? Jika yang unprosedural ini dibuka lebar-lebar, silahkan berangkat, nanti sampai di sana tinggal mendaftar jadi legal. Nah, ini kan sudah salah. Apakah nanti bisa sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 21
ya. Di situ kan sudah jelas perlindungan selama bekerja. Apakah bisa kita mengambil alih pidana ketika PMI berangkat melanggar undang-undang keimigrasian negara penempatan, kemudian negara hadir mengambil alih pidananya itu? Tidak bisa itu, Bang. Tidak bisa kan? Nah, yang bisa apa? Diusulkan ke pemerintah negara penempatan untuk dilakukan repatriasi, ya kan? Rekalibrasi atau deportasi. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa. Dari mana dasarnya kita bisa memutihkan? Memutihkan adalah program kebijakan negara penempatan, bukan dari undang-undang Indonesia yang akan mengaturnya. Contohnya, negara kita Indonesia, ketika kita membuka peluang terhadap tenaga kerja asing TKA dari Cina masuk ke Indonesia, kemudian negara Cina membuat aturan perundang-undangan negaranya sendiri bahwa kalau warga negaranya berangkat ke Indonesia, nanti di Indonesia bisa diputihkan. Ya, apakah negara Indonesia mau orang berangkat ilegal masuk ke negara kita? Enggak lah. Kemudian memutihkan bagaimana? Yang memutihkan siapa? Udah jelas pelanggaran imigrasi. Yang ada sama kita deportasi kalau memang dia bekerja tidak sesuai dengan visa peruntukannya. Jadi klausul itu saya rasa harus dibuang, ya. Jadi percuma kalau ada usulan penambahan deposito karena yang berangkatkan non prosedural tanpa perusahaan penempatan, kemudian yang ditekan adalah yang resmi, perusahaan penempatan yang punya SIUP, yang legal, yang memberangkatkan non prosedural, disuruh nambah deposito. Sementara yang ilegal tidak ada sanksi pidana apapun. Akhirnya apa dampaknya nanti? Maka pelaku penempatan akan berkurang karena tidak mampu menambah deposito, dan para pemain yang ilegal akan bertambah. Numbuh kembangkan penempatan yang ilegal, ya, dan mematikan penempatan yang resmi dan prosedural. Ini perlu kami NGO itu perlu diundang dan diajak berdiskusi. Jangan hanya para elit saja yang mengusulkan dan mengambil keputusan, ya, karena kami yang di lapangan, kami yang tahu, ya. Kami juga mantan pelaku penempatan. Kami sudah lama melakukan pengawasan terhadap pelaku penempatan yang ada saat ini. Nah, menurut Abang, apakah ini anggota DPR ini yang mengusul ini menguasai masalah atau tidak, Bang? Kok sampai bilang seperti itu? Ya sudah jelas, saya rasa tidak menguasai masalah, ya kan? Memang judulnya ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita harus melindungi pekerja migran Indonesia. Apa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia? Yaitu warga negara Indonesia yang mendapatkan upah di luar negeri, ya. Memang setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Ya. Tapi bukan berarti ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Harusnya yang dinamakan pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang mendapatkan upah di luar negeri dan memiliki visa kerja dan kontrak kerja di luar negeri. Jadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mengawasi para pekerja migran yang ada di perusahaan-perusahaan yang sedang bekerja di tempat kerjanya. Ketika terjadi kecelakaan kerja, itulah yang diurusin. Yang di luar itu, yang ilegal, mereka adalah WNI bermasalah, bukan adalah pekerja migran Indonesia. Ini mohon maaf, contohnya, ada warga negara Indonesia yang profesinya sebagai pramuria. Ada warga negara Indonesia yang profesinya sebagai kurir narkoba. Ada warga negara Indonesia sebagai penyelundup. Ada warga negara Indonesia yang profesinya sebagai pelaku tidak kejahatan lainnya, ya, seperti perampokan, jambret dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah warga negara Indonesia yang bermasalah. Ketika mereka ketangkap oleh instansi atau pejabat di negara penempatan, oleh imigrasi maupun
kepolisian di sana, mereka mengakunya sebagai pekerja migran. Mengakunya bahwa mereka dijebak, mereka ditipu, ya kan? Mereka seolah jadi korban, padahal mereka pelaku. Nah ini pemerintah jangan sampai kita ini ya dimanfaatkan. Jadi yang pekerja migran yang harus dilindungi yang mana tempatnya, ya kan? Ini loh kita bina perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah melakukan penempatan secara resmi dan prosedural. Kita saat ini telah membangun suatu sistem penempatan koridor bermigrasi secara aman melalui Sisko Siap Kerja dan Sisko Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ini yang harus dipermudah, ditumbuh kembangkan. Yang di luar daripada sistem ini itu adalah pelaku penempatan ilegal. Itu dikunci serapat-rapatnya, jangan sampai mereka bisa lolos. Yang meloloskan siapa? Ya oknum imigrasi di bandara, di embarkasi, oknum kepolisian, ya instansi yang berada di bandara lah, yang mereka atur supaya ini mudah lolos tanpa ada kontrak kerja, tanpa ada visa kerja, menggunakan visa turis. Nanti sampai di sana dijanjikan akan dikonversi menjadi visa kerja. Nah, ya kalau bisa, kalau tiba di sana tidak bisa, mau dibuktikan bagaimana? Tak usahlah jauh-jauh nanti kita cerita yang sekarang di depan mata di negara Myanmar, di negara Kamboja, Vietnam, warga negara Indonesia sebagai korban scammer. Bisa nggak kita putihkan di sana? Nggak bisa. Bisa nggak kita tekan kebijakan negara penempatan untuk melakukan pemutihan terhadap warga negara Indonesia? Tidak bisa. Jadi kami sarankan ini, tolong klausul penambahan deposito terhadap perusahaan penempatan pekerja migran ini harus ditiadakan. Karena mereka sudah mengikuti aturan, ya, sudah mengikuti ada deposito 1,5 miliar. Nah, ya ini harus kita bina, dimudahkan. Justru alasannya kenapa ada kantor cabang yang mengambil uang pekerja migran, kemudian tidak diberangkatkan. Nah, hal itu adalah suatu kejahatan penipuan, tindak pidana KUHP, bukan masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Deposito itu gunanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan PMI ketika PMI berada di negara penempatan selama bekerja. Ada masalah tidak diselesaikan, maka dicairkan deposito ini untuk menyelesaikan dan memulangkan PMI ini ke Indonesia. Bukan menyelesaikan masalah yang di dalam negeri. Yang di dalam negeri. Itu tindak pidana lain. Bukan Undang Perlindungan Pekerja Migran. Ya, ini contohnya nih Bang Arman, anaknya minta tolong kerja sama saya, ya kan, mau ke luar negeri, saya ambil uangnya, harus bayar sekian, terus nggak berangkat, itu jatuhnya bukan penipuan. Bapak akan melaporkan korban itu ke pihak yang berwajib bahwa uang sudah diambil tapi saya tidak berangkat, gitu. Jadi jangan digebiah uyah. Di sini teman-teman dari Balek, tujuan kami adalah untuk memberikan pencerahan. Jangan yang sudah benar kita permasalahkan, justru yang salah kita benarkan, ya. Yang penempatan resmi dan prosedural kita buat seperti mudah, murah, cepat, dan terintegrasi. Tadi Abang bilang di luar negeri kan ada namanya WNI terus PMI. Nah, kalau PMI kan urusannya Kementerian P2MI, banyak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu bagaimana WNI di sana bermasalah jadi apa sih Bang, bandar narkoba, terus pokoknya sifatnya mereka ilegal. Apakah itu menjadi tanggung jawab KP2MI atau itu menjadi tanggung jawabnya Kementerian Luar Negeri, Bang? Kemlu itu, Bang. Ya, namanya setiap warga negara Indonesia itu harus dilindungi oleh negara. Negara harus hadir. Maka WNI yang bermasalah itu adalah kewajiban dari Kementerian Luar Negeri, tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Anggarannya cukup besar. Sekarang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, urusin pekerja migran saja, jangan penyelundup mau kita urus juga, ya kan? Jadi yang diurus itu KP2MI, mengurus PMI yang kecelakaan kerja, yang sakit, ya kan, yang meninggal di sana.
di tempat kerja, itu yang diurus. Nah, tapi kalau yang memang dia penyamun, ya kan, memang penyelundup, masuk di kapal, di laut, kena tembak sama marinir sana, malah dia kerjanya menyelundup, dibilang itu TKI, pekerja migran Indonesia, terus datang kita urusin, aduh habis masa kita, ya kan. Sementara yang penempatan resmi ini harus kita urus. Bagaimana penempatan resmi ini dibuka seluas-luasnya, dengan proses yang mudah, murah, cepat, ya kan. Contoh ke Arab Saudi sampai sekarang belum dibuka-buka, ya kan. Tidak pun dibuka, mereka tetap berangkat yang ilegal, secara ilegal, ya, berangkat tanpa kompetensi, berangkat tanpa perlindungan. Ini mau dibuka sama balik, nanti sampai sana diputihkan. Ini kan sesat namanya. Jadi membiarkan PMI berangkat secara non prosedural, tanpa kompetensi, tanpa perlindungan. Nah, makanya ini harus dibuka seluas-luasnya. Penempatan ke Arab Saudi harus segera dibuka. Karena kalau tidak dibuka, mereka tetap akan berangkat tanpa kompetensi, tanpa perlindungan. Nah, yang bermasalah nanti ya jadi beban negara juga. Lebih baik dibuka secara resmi, diberangkatkan oleh perusahaan penempatan yang resmi, ya kan, ditempatkan memiliki kompetensi dan perlindungan, dan tercatat di dalam Sisko, sehingga ada masalah, ini kau yang berangkatkan nih, kau tanggung jawab, pulangkan, kalau nggak siupnya dicabut, depositonya dicairkan. Tapi kalau berangkat non prosedural, tidak ada kompetensi, tidak ada perlindungan, siapa yang mau bertanggung jawab? Terus apa bang yang menjadi poin-poin apa saja abang yang ingin abang sampaikan dari NGO abang sebagai LPKPK nih bang ya, kepada balik ini pak ya, DPR RI, apa saja poin-poin yang abang sampaikan kepada balik DPR RI bang, legislasi nih lagi. Ya, kami lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan, ya. Jadi yang kami awasi itu adalah kebijakan dan keadilannya. Kalau kebijakan ini hanya mempersulit penempatan yang resmi dan prosedural, ini makanya kami kritisi. Dan keadilan bagi para pekerja migran, ini semacam pembiaran. Negara ini bukan hadir, tapi membiarkan keadilan hak-hak PMI ini dikangkangi oleh para pemain ilegal. Mereka dieksploitasi, diambil, ya kan? Dia meraup untung, tekong-tekong semua dibayar, setor 6 juta, 7 juta, 8 juta, nah, baru dia bisa terbang di bandara, baru bisa lolos. Sampai di sana dia bekerja dengan visa turis dari sini. Kalau bisa dikonversi negara di sana, kalau tidak bisa kan jadi ilegal. Nanti pulang melalui deportasi. Nah, makanya kami mengusulkan kepada teman-teman di Badan Legislasi, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, maka tolong penambahan deposito bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia itu lebih baik ditiadakan, karena tidak ada sangkut pautnya dengan pemutihan yang ada di negara penempatan. Selama ini perusahaan penempatan pekerja migran belum ada yang dicairkan depositonya akibat tidak tanggung jawab terhadap perusahaan para pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri. Kalau banyak kejadian perusahaan penempatan yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan pencairan deposito sampai minus, maka memang harus ditambah nilai depositonya. Tapi ini tidak pernah terjadi. Artinya berarti aman-aman saja. Untuk apa? Apa maksudnya harus ditambah? Sementara yang membuat masalah ini adalah oknum para pejabatnya sendiri yang meloloskan para pekerja migran Indonesia. Datang ke bandara, ya kan, tekongnya dimintain uang setor 6 juta, 7 juta, 8 juta kepada kartel, sindikat penempatan mafia. Dia yang mengatur ini untuk oknum imigrasi, ini untuk oknum kepolisian, ini untuk oknum angkasa pura, ya kan? Ini untuk runnernya yang kesana kemari. Nah, itulah mereka yang membagi. Yang meloloskan siapa? Ya pejabat yang meloloskan. Yang harus ditertibkan adalah ya pejabatnya.
Jangan yang sudah benar perusahaan penempatan pegawai migran ini seolah-olah mereka yang melakukan, mereka terus dipres. Aduh, kasihan sekali ini. Sangat tidak adil. Ini kami yang mengetahui di lapangan dan kami pun tahu pemain-pemainnya siapa. Kami banyak mendengar di lapangan. Kenapa penempatan ke Arab Saudi ini tidak kunjung dibuka? Padahal kami melihat dari berita ya dari konten-kontennya Pak Karding bahwa Pak Karding Menteri Pelindungan Pekerja Migran sudah menghadap Pak Presiden dan setuju penempatan ke Arab Saudi untuk domestic worker dibuka kembali. Kemudian menghadap rapat panja DPR RI Komisi 9 juga sudah setuju untuk penempatan domestic worker ke Arab Saudi dibuka. Kementerian Luar Negeri juga sudah setuju, untuk dibuka. Nah, sekarang kenapa sampai saat ini belum dibuka-buka? Apakah ada pesanan dari kartel mafia sindikat penempatan non prosedural ini yang mempertahankan bisnisnya agar lancar melalui penempatan ilegal non prosedural, ya? Atau, nah ini bisa jadi, ini kemungkinan, ya toh? Saya tidak menuduh, tapi kemungkinan kalau saya melihat sejarah Pak Karding ini adalah Sekjen PKB, dulunya, ya kan? Sekjennya Caimin. Caimin ini kan sekarang Menko. Nah, jadi dulu pernah mengadakan muktamar luar biasa untuk menggulingkan Caimin. Nah, ini khawatir saya ada luka lama ini, trauma Caimin ini, ya kan? Makanya ketika dulu MOU dengan Arab Saudi, Kementerian Ketenagakerjaan ini mengadakan MOU dengan Arab Saudi, ya kan? Maka lahirlah melalui kajian-kajian dan uji coba SPSK, sistem penempatan satu kanal, ya toh? Nah, ketika ada Perpres 165/166 2024 yang memperkuat BP2MI menjadi kementerian, maka kewenangan untuk dari Kementerian Tenagakerja dialihkan ke KP2MI. Maka MOU itu dilanjutkanlah oleh Menteri Pak Karding ke Arab Saudi. Nah, ketika sudah selesai, jadi tidak dilibatkan lagi Kementerian Tenagakerja, langsunglah beliau menghubungi Kemlu, ya kan? Kemlu siap, akan ditandatangani tanggal sekian, sudah dibuat itu rilisnya. Siap, Bang, ya? Tidak masalah. Sudah di framing sama Pak Karding itu di TikToknya, di Facebook, ya kan? Tanggal sekian akan ditandatangani MOU bilateral dengan Arab Saudi. Tapi sampai sekarang kok tidak ada? Ada apa? Nah, jangan-jangan Caimin tadi yang Menko, kok aku ditinggal katanya? Bukan ditinggal, karena lu dulu nggak ada dulu Menko. Menko Pemberdayaan Masyarakat tidak ada, ya kan? Jadi ketinggalan, ya mungkin harus ditambahkan lah yang mengkoordinasikan beliau. Nah, ini permasalahan ini, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini Bapak Presiden tentunya harus tahu. Kami juga dari Ketua Bidang Hukum dan HAM Garda Prabowo Merah Putih, ya kan? Anggota dari tim Mawar. Kami adalah mata dan telinga Bapak Prabowo. Mata dan telinga Bapak Presiden kita. Ini harus kita sampaikan. Jangan ada kepentingan pribadi sehingga masyarakat jadi korban. Nah, kalau tidak dibuka ini penempatan yang resmi dan prosedural, maka PMI ini akan tetap berangkat melalui jalur yang ilegal, non prosedural. Berangkat tidak ada kompetensi, tidak ada sertifikasi, tidak ada perlindungan, tidak ada perusahaan penempatan yang bertanggung jawab, tidak tercatat di dalam Sisko, tidak terdata, tidak ada BPJS jaminan sosialnya. Tapi kalau dibuka secara resmi, semuanya ada, kompetensinya harus ada,
ya kan, sertifikasinya harus ada, asuransi perlindungannya ada, ya, jaminan sosialnya BPJS ada, apalagi tercatat di dalam Sisko ada perusahaan penempatan pekerja migran yang bertanggung jawab sampai dia habis kontrak, sampai dia kembali ke kampung halaman. Ini yang harus dibangun. Jangan dibiarkan, negara tidak boleh membiarkan hal ini terjadi terlalu lama. Presiden sudah setuju, Kemlu sudah setuju, ya, Menteri Pak Kardi sudah setuju juga. Jadi apa yang sudah dilakukan kajian-kajian selama ini dan terbitlah sistem penempatan satu kanal, ya, sudah diuji coba, sudah dievaluasi, maka SPSK ini harus segera kembali dibuka, ditempatkan para pekerja migran ini melalui sistem syarikah, ya, ya, dengan sistem yang terintegrasi antara Sisko, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan Musanet. Nah, ini harus segera dilaksanakan. Jangan ditambah-tambah lagi dengan harus sistem istidam lah, apa semua itu pesanan dari pemain ilegal, karena mereka kalau ini dibuka mereka tak bisa jalan. Berarti kalau ada usulan lain itu harus dikaji ulang melalui kajian-kajian lagi, penelitian lagi, lama lagi dibukanya. Buka dulu yang sudah ada, baru usulan mau ditambah istidam kah, ya kan, dikaji ulang kah, sambil berjalan gitu loh. Itu baru namanya negara hadir memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, ya. Sebenarnya kalau Pak Presiden udah setuju, udah tinggal eksekusi aja kan. Sebenarnya faktor utamanya apa mungkin Pak Caimin yang Menko itu? Ya kita kan mana tahu, karena Menko di atasnya KP2MI, dia yang harus mengkoordinasikan antar kementerian lembaga. Kalau nggak ada memo dari saya atau surat koordinasi dari saya, jangan kau kangkangi saya, ya. Walaupun, begitu kira-kira. Walaupun Presiden Prabowo udah menyetujui ya, Pak? Hah? Walaupun Presiden Prabowo udah menyetujui ya? Ya Pak Presiden kan tinggal terima laporan harusnya. Jadi ini seolah-olah isu yang beredar di masyarakat. Saya tidak menuduh Pak Karding ini tidak boleh sukses dalam memimpin pekerja migran, Kementerian Pekerja Migran Indonesia. Targetnya 450.000 pekerja migran tahun 2025 harus ditempatkan, tidak boleh tercapai. Karena kalau dibuka penempatan Arab Saudi, maka target itu akan tercapai. 2025. Kuncinya Saudi. Nah, kuncinya Saudi. Maka khusus Saudi tidak dibuka juga. Supaya apa? Supaya Pak Karding tidak bisa mencapai targetnya, seolah-olah Pak Karding tidak mampu bekerja. Gitu. Iya. Padahal kan sudah ada Korea, Jepang, Hong Kong, kan sudah negara penempatan reguler sudah bisa. Kan belum dimulai penempatannya. Baru seremonial, jumpa sini jumpa sana. Tapi kalau Arab Saudi dibuka, ini sudah ngegas ini. Air bah yang keluar. Dapat bonusnya bisa umroh. Nah, itu ya pemanisnya. Jadi ini masukan juga untuk Pak Karding, ya. Bukalah sekarang penempatan ke Arab Saudi secepatnya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir masukan dari sana sini, ya kan? Istidam itu dibuang. Apa yang Kemlu mau, yang penting melalui syarikah, sudah syarikah. Yang sudah ada melalui kajian, itu dulu yang dibuka. Baru usulan yang lain sambil berjalan. Jangan menghambat gara-gara ada usulan baru, menghambat yang lainnya. Itu pesan saya juga untuk Pak Menteri. Karena saya sayang sama Bapak. Berarti ada tekanan dari mana gitu? Ya menekan Pak Menteri supaya tidak dibuka-buka nih ya, Pak? Kemungkinan seperti itu, ada sebuah kekuatan, ya kan? Kenapa nggak dibuka? Walaupun tidak dibuka, orang ini tetap berjalan, tetap berangkat gitu loh. Padahal Pak Menteri udah secepat ingin dibuka, tiba-tiba berubah pikiran, nggak jadi. Jadi PMI ini ibarat air mengalir, ya. Air mengalir ketika kita tutup, ya, dia lama-lama akan meluap dan melimpah kemana-mana, akhirnya mencari celah kemana-mana, ya akan timbul masalah baru malah. Jadi lebih bagus dibuka saja, dikanalisasi melalui sistem penempatan satu kanal. Penempatannya bagus, terdata. Sistem itu sudah bagus SPSK.
Ketika ada masalah di luar negeri, dia tinggal SMS, truk dalam sistem sudah ada nih lampunya merah. Ini perlu penanganan cepat. Nah, perusahaan penempatannya juga langsung on gitu, langsung menghubungi syarikahnya. Jadi tidak perlu lagi mengusulkan harus ada istidam lah segala macam. Itu nanti sambil berjalan baru usulkan yang baru. Kira-kira bagaimana kalau ditambahkan yang ini? Bang, apa dampak jika ini masih ditahan, belum dibuka-buka penempatan domestic worker ke Saudi Arabia? Dan ya dampaknya akan kembali ke zaman jahiliyah, ya kan? Tidak perlu undang-undang, tidak perlu ada penambahan deposito, tidak perlu melalui perusahaan penempatan. Yang penting melalui sindikat kartel mafia ini bayar 6 juta sampai 8 juta di bandara, lolos dia dengan visa turis. Sampai sana akan dikonversi, ditukar pemutihan, kata Pak Ketua Balik Bob Hasan yang saya hormati. Aduh, ini masukan saya yakini dari para pemain ilegal. Ya, saya tahu orang-orangnya sudah saya target juga. Suatu saat kena sama saya. Oke, terima kasih, Bang. Oke.